Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sahra Alifarisal dengan NIM O1A1-20107. Saya dari kelas B, jurusan Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Haluoleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia farmasi yang diberikan oleh dosen Ibu Dr. Prima Endang Susilawati, MSI. Adapun judul presentasi saya pada kali ini yakni gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar yang kemudian diproses dalam organ-organ. Pencernaan manusia dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Pada manusia, makanan dapat dicerna oleh alat-alat pencernaan yang dimulai dari mulut dan berakhir di usus. Hasil-hasil pencernaan kemudian diserap, sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat-alat pengeluaran khusus. Selanjutnya, organ-organ sistem pencernaan terdiri dari 8. Yang pertama, rongga mulut, yang kedua, esofagus, yang ketiga, lambung, 4, empedu, yang kelima, pankreas, keenam, usus halus, ketujuh, usus besar, dan yang kedelapan, rektum. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan ditampung, dikunyah, dan dilumasi oleh liur saliva agar lebih mudah ditelan. Makanan diuraikan secara mekanis di dalam rongga mulut. Daerah ini dilapisi oleh sel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk sebagai pelindung yang juga melapisi permukaan dalam atau labia bibir. Adapun enzim yang berperan dalam rongga mulut yakni yang pertama, enzim amilase yang berfungsi untuk memecahkan molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Yang kedua, enzim peptidolitik yang berfungsi mencerah bakteri dan antibodi khusus pada bakteri di mulut. Yang kedua yakni esofagus. Esofagus merupakan saluran lunak dengan panjang kira-kira 10 inci yang berjalan dari faring sampai ke lambung. Saluran ini terletak di belakang pankreas dan mediastinum dan rongga toraks. Setelah turun di rongga toraks, esofagus menembus diafragma muskular. Bagian esofagus yang pendek terdapat di rongga abdomen sebelum berakhir di lambung. Yang ketiga yakni lambung. Lambung adalah organ yang terletak di antara esofagus dan usus halus. Pada taut esofagus, lambung terdapat perubahan mendadak dari epitel gepeng esofagus menjadi epitel selapis silindris lambung. Pada permukaan luminah, lambung terlihat banyak lubang kecil yang disebut foveola gastrica. Adapun enzim yang berperan dalam lambung yaitu yang pertama, pepsin yang memecah protein menjadi pepton, lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, asam klorida atau HCl yang mengubah pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen. Yang ketiga, renin yang berfungsi untuk pengendapan protein susu menjadi kasein. Yang keempat yakni empedu. Empedu disekresi langsung dari hepar ke dalam duodenum. Pada waktu makan, empedu dari kandung empedu juga dilarikan ke dalam duodenum. Di antara waktu makan, sekresi empedu disimpan dalam kandung empedu. Garam empedu atau salah satu komponen empedu menyebabkan lemak menjadi larut dalam air atau emulsifikasi. Yang kelima yakni pankreas. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang memiliki fungsi hormonal maupun kelenjar eksokrin yang berfungsi dalam pencernaan. Sebagai kelenjar eksokrin, fungsi pankreas dalam pencernaan ialah mensekresi bikarbonat untuk menetralkan asam lambung. Adapun enzim yang berperan dalam pankreas yaitu yang pertama, tripsin berfungsi memecahkan protein pada asam amino dasar. Yang kedua, chymotrypsinogen yang berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton asam amino dan peptide. Yang ketiga, karbosipeptidase berfungsi melepas asam amino ujung terminal kerantol polipeptida. Yang keempat, lipase berfungsi mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang keenam, elastase berfungsi menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya.
Yang keenam, yakni usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, yeinoum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu untuk pencernaan dan absorpsi. Gerakan pencernaan usus halus yaitu gerak segmental dan gerak peristalsis. Pencernaan terutama terjadi pada duodenum, sedangkan absorpsi, kecuali air, terutama terjadi pada yeyunum dan ileum. Adapun enzim yang berperan dalam usus halus yaitu laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang kedua, sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang keempat, lipase usus berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketujuh yakni usus besar. Usus besar atau kolon terdiri atas kolon sekum, kolon ascenden, kolon transversal, kolon descenden, dan kolon sigmoid. Usus besar berakhir pada rektum. Fungsi kolon adalah untuk mengabsorpsi air dan garam dari sisa makanan cair untuk dikonversi menjadi feses. Sisa makanan berada dalam usus besar selama 12-36 jam. Peningkatan kontraksi haustra atau segmen usus besar biasanya sesudah makan akan mendorong feses ke kolon descenden, tempat feses terkumpulnya sampai waktu defekasi. Yang kedelapan yakni rektum. Sisa makanan sebanyak 100-500 ml per hari masuk ke usus besar. Sepertiganya diekskresi sebagai feses. Jumlah feses rata-rata 150 gram per hari, terdiri atas 100 gram air dan 50 zat padat. Keseimbangan antara asupan dan ekskresi makanan dan cairan. Di luar saat defekasi, anus tertutup rapat oleh sphincter anus internal atau involuntar dan sphincter anus eksternal atau voluntar. Rasa ingin berdefekasi terjadi jika tekanan pada rektum melebihi 18 mmHg dan kedua sphincter terbuka jika tekanan ini mencapai 55 mmHg. Selanjutnya yakni penyakit pencernaan. Salah satunya yaitu penyakit gastritis. Gastritis adalah inflamasi pada lapisan mukosa dan submukosa lambung. Inflamasi ini kadang-kadang terjadi superficial atau di permukaan mukosa lambung saja sehingga tidak begitu nyeri, jadi tidak begitu mengganggu. Akan tetapi, bila inflamasi telah mengenai sampai ke dalam mukosa lambung, maka akan timbul nyeri di daerah epigastrum. Gastritis bisa pula menjadi sangat akut dan berat dengan ekskoriasi ulceratif atau luka bertukak pada mukosa lambung yang disebabkan oleh aktivitas sekresi sel peptin dari lambung sendiri, yaitu berupa enzim pepsin. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor agresif, asam dan pepsin, dan faktor-faktor defensif, resisten mukosa pada mukosa lambung menyebabkan terjadinya gastritis. Asam lambung yang bersifat korosif dan pepsin yang bersifat pretolitik merupakan dua faktor terpenting dalam menimbulnya kerusakan mukosa lambung. Selanjutnya yaitu cara pengobatan penyakit gastritis. Tujuan utama dalam pengobatan gastritis adalah menghilangkan nyeri, menghilangkan inflamasi, dan mencegah terjadi ulkus lambung dan komplikasi. Sampai saat ini pengobatan ditujukan untuk mengurangi asam lambung, faktor agresif, yakni dengan cara menetralkan asam lambung dan mengurangi sekresi asam lambung. Selain itu juga pengobatan gastritis juga dilakukan dengan memperkuat mekanisme defensif mukosa lambung dengan obat-obat sitoproteksi. Telah banyak obat yang beredar yang bertujuan mengobati penyakit gastritis. Di samping itu, kepada penderita tetap dianjurkan mengatur pola makannya dan menghindari faktor-faktor yang dapat mempapar penyakitnya. Penggunaan obat penghambat H2 atau ranitidin bertujuan untuk mengurangi sekresi asam. Antacid digunakan untuk menetralkan asam yang tersekresi, dan sukrofat untuk melapisi daerah inflamasi atau ulserasi sehingga dapat mempercepat penyembuhannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.